Pemirsa, Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC akan menerapkan tarif dinamis untuk perjalanan Wush kelas premium ekonomi per tanggal 3 Februari 2024. Jadi nanti harga untuk kelas ekonomi ini akan berubah-ubah pada waktu-waktu tertentu. Misal di jam sibuk beda atau tidak, atau misalnya di musim liburan ataupun weekend dan juga hari biasa ini bisa berbeda-beda. Jadi menurut pihak Wush, skema harga dinamis ini supaya penumpang bisa mendapatkan harga lebih hemat dalam waktu tertentu. Dan ini yang juga menjadi pertanyaan kita, berapa sih sebenarnya harga yang dibilang hemat ini? Kita akan bahas di siang hari ini. Baik pemirsa, ini adalah gambarannya untuk harga-harganya, bahwa ini adalah hitung-hitungan untuk tarif yang baru. Tiket yang Anda sering naiki adalah mungkin masuk ke kategori premium ekonomi yang biasanya seharga 200 sampai 250 ribu di akhir pekan. Dengan skema harga dinamis, tarif Wush dimulai di harga ini nanti bisa berubah pemirsa. Di harga mulai di 150, naik terus bisa 175, kemudian 200 sampai di 250. Jadi nanti harganya bisa berbeda-beda. Untuk harga kelas bisnis masih tetap di angka Rp450.000. Kemudian untuk kelas satunya masih tetap di angka Rp600.000. Ini di 600 ya pemirsa ya. Nah katanya penerapan harga dinamis ini supaya penumpang bisa lebih leluasa memilih tarif yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian keinginan dan daya beli. Jadi setelah melihat harga yang baru ini, apakah Anda berpikir bahwa ini jauh lebih hemat? Nah, pihak KCIC menyebutkan bahwa harga-harga ini akan terus dievaluasi. Kita akan bergeser ke informasi berikutnya. Jadi pihak Wush menerapkan atau menurut mereka ini penerapan dynamic pricing ini atau juga harga dinamis ini akan terus dipantau dan dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan penumpang dan operasional dari Wush. Pihak Wush menyebut bahwa penerapan tarif dinamis ini setelah mereka memetakan pola pergerakan pengguna kereta cepat mulai pada beroperasi pertama di 17 Oktober 2023. Kalau misalnya dari Halim ke stasiun Tegaluar pada hari biasa ini ramai dari pagi sampai jam 3 sore. Ini yang sudah terlihat. Kemudian kalau dari Tegaluar ke Halim justru sepi pada pagi hari sampai di jam 12 siang. Nah, kemudian dari sinilah nanti akan disesuaikan perubahan harga kelas ekonomi tadi. Jadi Anda harus rajin-rajin untuk mengecek aplikasinya. Kita akan bergeser lagi pemirsa. Menurut KCIC, sejauh ini minat orang untuk naik Wush tetap tinggi. Rata-rata okupansi tercatat di angka ini pemirsa, di 60 sampai 80%. Ini adalah untuk hariannya, rata-ratanya segini untuk okupansinya. Kemudian juga sudah dipakai atau sudah dipilih itu ada sekitar 1,5 juta orang yang terus memakai Wush. Puncak volume penumpang tertinggi terjadi pada libur Natal dan Tahun Baru kemarin. Nah, kita tidak bisa pungkiri pemirsa bahwa diskusi soal perubahan harga dan okupansi ini juga menjadi bagian topik apakah Wush ini bisa menguntungkan. Karena transportasi ini terbilang mahal untuk pembangunannya. Operasionalnya bagaimana? Apakah tetap nanti akan menghasilkan atau justru jadi beban pembiayaan? Ini jadi ramai perbincangan ke arah sana ya. Sedikit saya tarik ke belakang pemirsa, proyek kereta cepat Wush ini masuk dalam proyek berorientasi jangka panjang. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo sempat menyebut bahwa balik modal Wush ini baru bisa tercapai sekitar 40 tahun lagi. Hitung-hitungannya, proyek ini pemirsa menelan investasi setara dengan 110,16 triliun rupiah. Pada saat pengerjaan, biayanya juga sempat membengkak sampai di angka 3 triliun. Ini dari target awal yang awalnya adalah di angka 91 triliun. Kemudian membengkak begitu karena ada penambahan biaya. Indonesia dapat dari Indonesia dapat pinjaman dari CBD atau China Development Bank plus biaya tambahan karena bengkak tadi. Lalu ini dibagi dua dengan Tiongkok berdasarkan persentase bentuk kerjasamanya. Jadi total utang Indonesia di sini adalah sekitar 79 triliun rupiah untuk pembangunan Wush-nya. Lalu dengan asumsi ada bunga 3,4%, kemudian tenor 30 tahun, plus tambahan utang karena biaya membengkak, secara hitungan kasarnya per bulan Indonesia ini harus bayar ke Tiongkok di angka, kita tulis 226,9 miliar rupiah. Ini utang kita yang harus dibayarkan. Apakah okupansi atau angka okupansi penumpang saat ini dan harga tiket saat ini bisa menutupi biaya-biaya tadi? Saya akan ajak Anda untuk coba hitung-hitungan di sini. Saya hapus dulu. Baik, berarti tadi hitungan kita adalah utang kita per bulan yang harus dibayar untuk Wush adalah 226,9 miliar per bulan. Nah, okupansi saat ini adalah kalau misalnya dengan asumsi harian penumpang itu di angka 80% seperti yang dirilis dari KCIC tadi, maka kalau
okupansi atau juga kapasitasnya 600, kemudian 80%-nya ini itu adalah sekitar 480 orang dikali 48 perjalanan setiap hari, baru di angka 23.000 sekian untuk penumpang harian. Kalau kita kali ini ke angka 30 pemirsa, berarti ini mencapai, saya hapus dulu, itu di angka 691.000 per bulan penumpang dari Wush. Kalau ini kita kalikan dengan harga tiket yang kita ambil aja 200.000, itu totalnya adalah, saya hapus dulu, di angka 138 miliar. Masih jauh dari dengan angka bulanan tadi atau utang bulanan tadi. Ketutup atau tidak? Ini baru dari tiket ya, karena kita juga belum lagi bicara soal misalnya ada pemasukan dari sponsor atau jenis pemasukan lainnya. Nah, inilah yang kemudian harus dipikirkan matang-matang pemerintah supaya Wush ini tetap beroperasi, bukan hanya sebagai gaya-gayaan pemerintah sekarang, tapi justru jadi beban di pemerintahan selanjutnya. Ini yang akan kita lihat nanti perkembangan seperti apa. Kami ajak Anda untuk melihat, ini ada polling juga, pemirsa. Bisa kita tampilkan pollingnya? Bahwa kami sempat bertanya kepada warganet, apakah pendapat Anda soal pelayanan Wush, apalagi dengan tiket yang kini diubah harganya. Rata-rata masih menjawab 81%, tiket masih kemahalan. Ini di angka 200.000 sampai 250.000 ya. Ada juga yang menjawab bahwa 19% ini sepadan karena cepat dan juga nyaman. Oke, dari X kita lihat ada juga kami melakukan polling dengan pertanyaan yang sama yang menyatakan bahwa tiket Wush masih kemahalan di angka 67%, yang menyatakan bahwa sebenarnya tiketnya sudah oke harganya karena sepadan, cepat dan juga nyaman itu di 33%. Kita berharap bahwa Wush yang sangat cepat ini 30 menit sampai Bandung ini bisa terus berjalan dan juga beroperasi maksimal seperti sekarang di tahun-tahun mendatang. Begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.